Morning Good Readers. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Raja-Raja pasal 15 ayat 9 sampai dengan yang ke-24. Ya, kembali lagi, ayo baca Alkitabnya dengan sungguh-sungguh supaya kita dapat memahami firman Tuhan pada hari ini. Kita akan melihat Raja Asa. Yes, Raja Asa bertakhta pada waktu Jerobeam telah 20 tahun bertakhta. Jadi dia adalah suksesornya, kelanjutan daripada Jerobeam. Dan boleh dikatakan ini adalah raja yang lama nih memerintah. 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Dan nama neneknya yang perempuan ialah Maaka, anak Abisalom. Jadi ya tadi ya kemarin kita baca, ini sekarang cucunya gitu ya, daripada Maaka, anak Abisalom. Nah, luar biasa, di ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapak leluhurnya. Wah, ini saya seneng yang ngeliatnya begitu ya. Artinya ada juga nih akhirnya satu keturunan di generasi yang ketiga, cucu lah begitu. Akhirnya ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Boleh dikatakan dia menyingkirkan pelacuran bakti dan tentunya pasti menghancurkan penyembahan berhala ya. Artinya hal-hal yang menyangkut berhala, Raja Asa ini bersihkan. Bahkan tidak tanggung-tanggung di ayat yang ke-13, ia memecat Maaka, neneknya gitu ya, dari pangkat ibu suri, karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Dan Asa merobohkan patung yang keji itu dan membakarnya di lembah Kidron, di ayat yang ke-13. Waduh, ini luar biasa nih Asa nih, neneknya pun disikat sama dia gitu ya, kalau tidak benar gitu, kalau salah begitu ya sudah disikat demikian. Nah, benar-benar Asa boleh dikatakan di ayat yang ke-15, Asa berpaut kepada Tuhan dengan segenap hatinya sepanjang umurnya. Artinya dia memberikan persembahan kepada Tuhan, dia setia kepada Tuhan. Namun sangat disayangkan, saudara sekalian, ketika berperang dengan Baesa, Raja Israel, Asa memohon kepada Ben-Hadad, Raja Aram. Jadi memang kan Israel, Yerobeam, Rehabeam ini kan utara selatan ini kan berantem sepanjang masa begitu ya, yang telah terbagi menjadi dua, utara selatan, dan kita lagi bicara tentang Yerobeamnya ini, yang Israelnya, melawan Yehuda begitu. Jadi ini lagi berantem begitu, lagi perang, dia meminta pertolongan kepada Raja Aram begitu ya, untuk memerangi kerajaan Israel dengan membawa emas dan perak yang masih tinggal dalam pembendaraan rumah Tuhan. Jadi sebagai penggantinya begitu ya. Memang tentara kerajaan Israel dapat dipukul mundur, tetapi minta bantuan kepada Ben-Hadad, apalagi dengan memberikan bingkisan dari pembendaraan Tuhan, rumah Tuhan, jelas tak bisa dibenarkan. Artinya, Asa lebih suka mengandalkan manusia ketimbang Tuhan. Jadi memang ada ininya juga ya Asa ya. Artinya satu sisi dia berhasil eh, membersihkan penyembahan berhala di bangsanya sendiri, di Yehuda, tetapi dia sendiri secara tidak langsung masih ada satu keraguan kepada Tuhan. Untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga dia bisa meminta bantuan kepada Raja Aram. Good readers, mungkin dalam kehidupan kita sama ya, menurut saya sih. Sama aja ya. Kita di satu sisi yang lain, kita sangat berani nih. Begitu ya. Bicara tentang hal-hal tertentu, kita sangat berani. Sepertinya kita jujur, benar gitu ya. Tetapi untuk bicara tentang hal yang lain, kita terdiam gitu ya. Kita kalau untuk bicara apa misalnya begitu, kita negur orang itu berani banget gitu. Tapi kalau untuk hal yang lain, kita nggak berani. Atau juga dalam kehidupan beriman kita, kerohanian kita untuk hal ini, hal ini, kita imannya tinggi banget. Tapi kalau untuk yang lainnya, enggak, begitu ya. Imannya itu kendor. Imannya itu sangat ketakutan, sangat kekhawatiran. Oleh karena itu pada hari ini kita diingatkan kembali nih. Apakah kita seperti Asa, di satu sisi kita punya kerohanian sangat baik, tapi ternyata di sisi yang lain kita punya hal yang memang keraguan yang sangat luar biasa kepada Tuhan. Seolah-olah benar-benar kayak tidak percaya kepada Tuhan. Nah ini kita harus jaga, saudara sekalian. Iman kita kepada Tuhan tidak boleh parsial, dipecah-pecah. Kalau bicarain bisnis, iman saya jangan dipakai. Kalau bicarain tentang pelayanan, iman saya pakai dengan tinggi-tingginya.
kita percaya. Tapi kalau bicarain bisnis, enggak, pakai cara-cara yang licik gitu misalnya. Pakai cara-cara yang bagaimana begitu misalnya. Tidak bisa. Maka kita akan seperti Asa. Satu sisi baik, satu sisi tidak. Tapi sebenarnya kalau disimpulkan, dia sepenuhnya tidak bergantung kepada Tuhan. Jangan-jangan kita juga seperti itu. Sepenuhnya sebenarnya kita tidak bergantung kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita renungkan saudara sekalian firman Tuhan pada hari ini untuk menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.